Selamat pagi Pak Rewan. Pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Seperti yang kita diskusikan, hari ini kita akan ngobrol sebentar sebelum saya mengevaluasi kelas Bapak. Ingat ya Pak ya, tujuan kita di sini bukan untuk menilai, tapi untuk mendukung Bapak dalam pengembangan praktik mengajarnya. Iya Pak, saya juga berharap dari percakapan ini saya bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Bagus sekali Pak Rewan. Nah, untuk percakapan ini saya ingin fokus pada 3 hal, yaitu yang pertama tujuan area pengembangan dan juga indikator keberhasilan. Kita mulai dari tujuan pembelajaran ya Pak ya. Apa tujuan utama yang ingin Bapak harapkan bisa dicapai oleh siswa dalam pembelajaran hari ini? Hari ini saya akan mengajarkan materi tentang siklus air Pak. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan siklus air dengan bahasa mereka sendiri, membuat model siklus air, dan mengevaluasi model tersebut. Bagus sekali. Tujuan ini sudah operasional dan jelas. Nah, strategi atau model pembelajaran apa yang ingin Bapak gunakan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Rencananya saya akan menggunakan strategi inquiry melalui kegiatan diskusi kelompok, tayangan video, dan pembuatan model. Jadi menjelaskan dengan bahasa mereka sendiri tentang siklus air, kemudian siswa bisa membuat model siklus air, dan yang terakhir siswa bisa mengevaluasi model siklus air. Wow, bagus sekali nih Pak Rewan. Nah, media apa yang ingin Bapak gunakan dalam mendukung aktivitas siswa ini Pak Rewan? Sesuai rencana Pak, nanti saya akan menggunakan media video pembelajaran, kemudian di sana ada gambar siklus air dan bahan-bahan sederhana untuk media pembelajarannya Pak. Bagus. Nah, terkait asesmennya nih Pak Rewan, ini bagaimana cara Bapak ini menilai ketercapaian tentang tujuan belajar siswanya? Untuk menjelaskan siklus air, saya menilai kemampuan siswa mengungkapkan dengan bahasa sendiri Pak. Untuk membuat model, saya menilai berdasarkan kreativitas dan kesesuaian dengan konsep. Sedangkan mengevaluasi, saya menilai bagaimana siswa mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan model mereka. Luar biasa sekali. Nah, supaya lebih fokus, mari kita sepakati ya Pak Rewan, bagaimana kalau kita fokus pada aktivitas siswa saat mengaplikasi, yaitu ketika membuat model pada siklus airnya. Siap Pak, saya setuju dengan pendapat Bapak. Selamat siang Pak Rewan. Selamat siang Pak. Ya, terima kasih sudah mengizinkan saya untuk mengamati kelas Bapak ya. Setelah tadi saya istirahat sebentar, kita bisa mulai berdiskusi tentang observasi tadi ya Pak ya. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah mengajar tadi? Alhamdulillah Pak, lumayan lega. Ada beberapa hal yang menurut saya berjalan sesuai rencana, tapi ada juga beberapa yang perlu saya perbaiki. Nah, baik, mari kita bisa mulai ya Pak ya. Menurut Bapak, dari pembelajaran yang sudah berjalan tadi, apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang bisa Bapak banggakan? Saya senang Pak melihat beberapa siswa yang biasanya pasif kali ini terlihat semangat, terutama saat membuat poster nih. Mereka juga bisa menyebutkan tahap-tahap siklus air dengan benar. Betul, saya catat tadi hampir semua kelompok aktif berdiskusi dan 80% siswa bisa menjelaskan dengan bahasa mereka sendiri. Bagus sekali nih Pak Rahman. Nah, menurut Pak Rahman, apa tujuan pembelajaran sudah tercapai? Ya Pak, menurut saya sebagian besar siswa sudah bisa memahami konsepnya Pak. Nah, itu hal yang luar biasa sih Pak. Menurut Bapak, bagaimana nih tantangannya? Menurut saya masih ada beberapa siswa yang pasif Pak, hanya mengikuti kelompoknya. Ya, saya juga mengamati seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana pelajaran tadi menurut Bapak, bagaimana untuk mendorong siswanya belajar lebih mendalam lagi Pak? Mereka tampak lebih paham karena membuat produk poster, tapi saya rasa perlu lebih banyak kesempatan refleksi. Oke, bagus. Nah, Bapak sudah menyadari itu. Mungkin bisa dicoba menambahkan sesi pinker share sebelum diskusi kelompok agar siswa yang pasif bisa ikut berpikir. Atau di akhir, beri kesempatan siswa menulis jurnal singkat tentang apa yang mereka pelajari dan rasakan. Itu bisa memperkuat tahap refleksinya, Pak.
Siap Pak, saya setuju, itu ide yang bagus. Baik, jadi ringkasnya dua hal utama untuk pengembangan Pak Rehan ke depannya ya. Yang pertama, strategi untuk meningkatkan partisipasi siswa agar lebih aktif, kemudian menambahkan sesi refleksi singkat di akhir pembelajaran. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Apakah fokus dengan pengembangan ini? Setuju sekali Pak, itu realistis dan saya bisa langsung mempraktikannya. Alhamdulillah, saya juga mengapresiasi keterbukaan dan usaha Bapak. Dengan sedikit penyelesaian tadi, saya yakin pembelajaran Bapak akan semakin berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian saya juga akan siap selalu mendampingi Bapak apabila diperlukan untuk diskusi lebih lanjut lagi. Terima kasih banyak Pak atas umpan balik dan dukungannya.